Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Renita Wulandari dan rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang strategi dan metode dalam mengajar. Pada materi kali ini kami akan membagi menjadi 7 subbab, yaitu yang pertama, pengertian strategi dan metode belajar. Yang kedua adalah macam-macam strategi mengajar. Yang ketiga ialah ciri umum yang baik. Lalu selanjutnya yang keempat, prinsip penggunaan metode. Yang kelima adalah nilai-nilai strategi metode dan efektivitasnya penggunaan metode. Lalu yang keenam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode. Dan yang terakhir ialah macam-macam metode mengajar. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian, strategi, dan metode mengajar. Strategi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Jadi, strategi pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa ahli juga berpendapat mengenai definisi strategi pembelajaran ini, diantaranya ialah Kemp. Pada tahun 1995, ia berpendapat bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Definisi selanjutnya diutarakan oleh Hilda Taba. Menurutnya, strategi pembelajaran itu merupakan suatu pola tingkah laku untuk menampung semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Nah, secara singkatnya begini, strategi pembelajaran ini merupakan pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Iskandar Wahid dan Sunendar pada tahun 2011 juga berpendapat bahwa metode pembelajaran ini merupakan sebuah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan, metode pembelajaran ini merupakan suatu cara untuk mewujudkan kegiatan atau rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini banyak sekali macamnya. Di antaranya ialah strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada penyampaian ilmu atau materi yang dilakukan secara verbal atau kata-kata langsung dari guru kepada peserta didiknya. Jadi, guru langsung menyampaikan materi-materi itu kepada peserta didik langsung, secara langsung. Materi ini juga paling sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, itu merupakan strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini lebih mengutamakan proses berpikir secara analitis dan kritis. Jadi, siswa atau peserta didik ini dituntut untuk mencari serta menemukan jawaban dari masalah yang ditanyakan secara mandiri. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini menekankan kepada proses penyelesaian masalah secara ilmiah. Jadi, guru dan peserta didik menyelesaikan permasalahan yang ada secara ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi ini menekankan siswa untuk bekerja sama, baik secara kelompok ataupun bagaimana yang berbeda tingkat kemampuannya. Siswa diharapkan dengan pembelajaran ini mampu memahami dan saling membantu dalam mengerjakan tugas, mampu memahami materi. Baik, kita lanjut, yaitu strategi yang kelima. Strategi yang kelima adalah strategi kontekstual. Nah, strategi ini mengaitkan antara kehidupan nyata siswa dengan materi. Jadi, guru menghadirkan kehidupan nyata ke dalam situasi kelas. Jadi, materi yang akan dipelajari ini dihubungkan dengan kehidupan nyata para siswanya, sehingga para siswa itu dapat memahami konsep materi dengan mudah. Yang keenam adalah strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini lebih menekankan kepada nilai dan sikap peserta didik. Jadi,
tidak hanya dari segi perkembangan atau pengetahuan saja. Dengan strategi ini, nilai dan sikap peserta didik lebih ditekankan. Sedangkan yang ketujuh adalah strategi pembelajaran kreatif produk. Nah, strategi ini merupakan perkembangan dari model dengan mengacu kepada berbagai pendekatan pembelajaran yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Sedangkan yang strategi yang ke-8 adalah strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, strategi ini tuh merupakan strategi yang lebih menekankan atau menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Jadi, dengan menggunakan strategi ini, lebih menekankan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya seperti praktikum, dan lain-lain. Strategi yang ke-9 adalah strategi pembelajaran siklus, merupakan strategi pembelajaran yang telah disusun sedemikian rupa, langkah-langkahnya sudah disusun sedemikian rupa, sehingga pelajar dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Yang ke-10, strategi berbasis komputer dan berbasis elektronik atau e-learning. Nah, pada pembelajaran berbasis komputer, siswa ini berinteraksi langsung dengan komputer secara individu, sedangkan dengan berbasis elektronik atau e-learning, siswa itu pembelajarannya berbasis IT dengan penggunaan infrastruktur yang berupa media komputer, internet, dan media komunikasi seperti kita sekarang karena pandemi corona ini. Jadi menggunakan pembelajaran berbasis daring. Strategi pembelajaran selanjutnya adalah peningkatan kemampuan berpikir. Nah, pada strategi ini, guru menekankan pada cara berpikir siswa melalui fakta atau pengalaman yang telah dilalui dalam menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Jadi strategi ini menekankan kepada pengalaman hidup siswa yang telah dilaluinya. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ciri umum metode yang baik. Nah, dalam memilih metode pembelajaran, kita tidak bisa asal pilih metode apapun yang kita mau. Kita harus memperhatikan berbagai aspek penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan metode. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih ciri-ciri umum metode yang baik itu. Yang pertama, metode yang baik itu harus bersatu padu dengan materi, harus cocok dan harus sinkron. Yang kedua, metode tersebut harus dapat mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Sebuah metode pelajaran dikatakan baik atau efektif apabila dapat membantu siswanya mengembangkan pemahaman terhadap materi pelajaran. Yang selanjutnya adalah siswa menjadi memiliki rasa ingin tahu. Karena rasa ingin tahu siswa ini lebih sangat penting saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah siswa menjadi tertantang. Nah, maksudnya adalah dengan aktifnya siswa baik secara mental, psikis, atau fisik, siswa akan belajar dengan penuh makna dan hasil belajar yang mereka dapatkan akan bertahan lebih lama. Yang selanjutnya adalah membuat siswa aktif secara mental, fisik, dan psikis. Yang selanjutnya lagi membantu siswa tumbuh kreatif. Dan yang terakhir adalah metode yang baik harus mudah dilaksanakan oleh guru. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu prinsip penggunaan metode. Nah, dalam menggunakan metode ini, kita ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengetahui motivasi, kebutuhan, dan minat anak didik. Sebagai pengajar, kita harus mengetahui apa saja motivasi peserta didik kita, apa saja kebutuhan, dan apa minat peserta didik kita. Yang kedua adalah mengetahui tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, sebagai pengajar, tentunya kita harus mengetahui apa saja yang akan kita capai dalam proses pendidikan ini. Yang ketiga adalah mengetahui tahap kematangan, perkembangan, serta perubahan anak didik. Yang keempat adalah mengetahui perbedaan-perbedaan individu dalam anak didik. Tentunya setiap anak didik ini berbeda-beda. Individunya berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi sebagai pengajar kita harus mengetahui satu-satu masing-masing anak didik kita itu bagaimana individunya. Lalu yang kelima adalah menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak-anak didik. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pengajar itu ada menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran agar anak-anak didik kita merasa senang dan gembira dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah aktivitas, yaitu belajar itu hanya berhasil bila melalui bermacam-macam kegiatan baik jasmani maupun rohani. Jadi berdasarkan penjelasan di atas,
dapat disimpulkan bahwa seorang pendidik itu harus mengetahui serta memahami prinsip-prinsip penggunaan metode pembelajaran supaya di dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu nilai strategi metode. Di dalam kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi edukatif antara guru dan peserta didik. Dalam penyampaian bahan pengajaran, guru harus menggunakan strategi yang tepat. Disinilah kehadiran metode menempati posisi yang penting dalam menyampaikan bahan pelajaran. Kegagalan pengajaran salah satunya adalah disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat dalam pembelajaran, kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa metode adalah salah satu cara yang memiliki nilai strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai strategi adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar. Ya, kemudian efektivitas kegiatan metode. Penggunaan metode yang tepat sesuai dengan tujuan pengajaran akan terjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang percuma hanya karena penggunaan metode yang kurang tepat, yaitu hanya menuntut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa. Fasilitas serta situasi kelas, misalnya guru adalah agar anak didik bisa menjalankan ibadah sholat. Kegiatan belajar mengajar semacam itu adalah kurang konduktif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjukkan penciptaan tujuan pengajaran, bukan tujuan yang menyesuaikan metode. Oleh karena itu, aktivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pembelajaran yang tepat yang telah diprogramkan dalam Satpel sebagai persiapan tertulis. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang pertama, anak didik. Anak didik yaitu perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan yaitu metode yang dipilih. Guru harus sejalan dengan taraf kemampuan anak didik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu situasi. Situasi adalah guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang diciptakan itu. Yang keempat yaitu fasilitas. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang pelajaran anak didik di sekolah. Yang kelima yaitu guru. Guru adalah kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itu selanjutnya materi tentang macam-macam metode pengajaran. Yang pertama, metode ceramah, yaitu metode pembelajaran dengan cara menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode diskusi. Yaitu metode pengajaran yang berhubungan dengan belajar pemecahan masalah atau belajar kelompok. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Demonstrasi yaitu metode yang digunakan pada pengajaran dengan proses menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran.
Ya, selanjutnya metode yang keempat, metode discovery, yaitu metode pengajaran dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Yang kelima, metode role player, yaitu metode pembelajaran dengan role player dengan metode drama atau peran. Metode itu dengan melibatkan siswa dan siswa berakting sebagai suatu karakter dalam suatu situasi tertentu dengan menunjukkan respon yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya, metode yang keenam, problem based learning. Metode ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemungkinan siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Metode yang ketujuh yaitu metode restimulasi, yaitu metode mengajar yang dimana siswa diharuskan membuat resume dengan kalimat sendiri. Yang terakhir yaitu metode ceramah plus, yaitu metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, seperti metode ceramah, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kami berdua selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.